Kadang-kadang banyak orang bukan Tuhan nggak mau berkati. Tuhan bisa memberkati kita seperti membalikan telapak tangan. Tapi masalahnya apa? Karakter kapasitasnya nggak siap. Belum ke-handle. Ada orang baru dapat berkat lebih, udah balik lagi kehidupan dunia. Ya kan? Udah mulai sombong, udah mulai lupa diri, saudara. Nah, tetapi bukan cuma karakter yang penting. Harus punya skill. Katakan sama-sama skill. Dan yang ketiga adalah pengetahuan. Ini 3 area kalau Anda mau melihat hidup Anda, bisnis Anda, keluarga Anda mengalami terobosan. Satu aja timpang, itu akan bermasalah. Ada orang bilang gini, yang penting jujur, yang penting jadi orang baik. Bagus. Tapi kalau Anda nggak punya skill dalam berbisnis, tidak punya pengetahuan, ditipu melulu. Ya kan? Apalagi, Anda akan ketinggalan terus sama kompetitor Anda. Anda akan kalah di dalam persaingan, nggak punya skill. Skill apa? Misalnya communication skill, nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Sampai orang bilang gini, kamu sih ngomong bagus, kalau nggak ngomong lebih bagus. Nggak punya apa? Marketing skill. Kita punya produk bagus pun kalau nggak bisa jual percuma. Nggak punya leadership skill, nggak punya hal-hal yang dibutuhkan. Nah, makanya skill itu penting nggak? Penting. Nah, bukan cuma karakter dan pengetahuan. Oke, kita balik lagi. Sekarang dia punya skill, dia punya karakter yang baik, tapi tidak punya pengetahuan yang banyak. Apa yang terjadi? Ketinggalan. Orang lain sudah di mana dia baru tahu. Oh, begitu ya? Oh, informasinya begini. Udah telat, baru dia mau jualan, orang lain udah jual duluan. Dulu istri kami juga, istri saya. Oke, istri saya dulu juga dia datangkan produk-produk fashion, ya, dari China. Tapi main grosir, saudara, karena memang dari dulu dia hobi seperti merintis butik dan lain sebagainya. Dia bilang begini, saya bilang kok pakai by air ininya, pengirimannya. Saya bilang itu mahal sekali. Saya bilang pakai laut aja. Dia bilang nggak bisa. Dia bilang kita kalau pakai laut 2 minggu baru datang. Orang di Tanah Abang, orang di Mangga 2 sudah jual, kita udah nggak bisa jual lagi. Oh gitu ya. Jadi apa-apa langsung dia jadi belanja di Kuancho mana-mana langsung datang. Dalam berapa hari pakai udara. Kenapa? Dari sini saya bisa lihat, oh iya ya, ketika orang lain sudah tahu, kita baru tahu ada model begini, udah ketinggalan kita. Cepat sekali, saudara. Kenapa? Pengetahuan itu penting. Kita harus tahu kompetitor kita sekarang main apa. Kita tahu apa sepak terjang mereka dan bersainglah secara sehat. Ya. Tapi sebaliknya, Pak, kami punya pengetahuan banyak, informasi lengkap semua. Kami punya skill yang luar biasa. Tapi kalau tidak punya karakter, bisnis kita tidak akan bertahan lama. Makanya banyak problem kan, pejabat-pejabat skandal semua. Skandal itu akibat apa? Karakter yang bermasalah. Tapi kalau bapak-bapak bisnismen di sini punya karakter yang luar biasa, punya pengetahuan yang terus ditambahkan, punya skill yang terus biasa, saya percaya Tuhan akan menyertai dalam segala hal yang kita perbuat. Amin, saudara. Ini 3 area selalu kita asah. Yang mana yang kurang dari diri kita, yang mana yang perlu kita kembangin terus. Dan akhirnya kita bisa lihat apa? Grow yourself and your business will grow. Amen. Jadi kalau melihat bisnis kita bertumbuh, income kita berkembang, mulai kembangkan dulu diri kita. Ya, kembangin diri kita, kemampuan kita, kapasitas kita. Tuhan seringkali memberikan seseorang sesuai kapasitasnya. Yang lucu begini, banyak orang harapkan sesuatu yang besar, tapi dia nggak persiapkan dirinya. Sama, kalau kita lihat pesawat, ya kan, pesawat ada yang pesawat di airport domestik, ada yang di airport internasional. Bedanya apa? Landasannya. Landasan airport internasional lebih lebar, lebih panjang biasanya. Dan biasanya yang turun adalah pesawat-pesawat yang besar. Pesawat yang besar, untuk beberapa airport dia nggak akan mau turun di Indonesia. Kenapa? Landasannya kecil sekali, nggak siap. Makanya ada beberapa airport di Indonesia, di kota-kota tertentu, tidak ada penerbangan internasional. Kenapa? Landasannya tidak siap untuk pesawat badan besar. Ya kan? Yang mungkin ukuran-ukuran yang luar biasa ya untuk membawa ke luar negeri. Sama nggak? Saya bicara begini, pesawat bicara berkat Tuhan itu mau turun kalau landasannya siap. Amen. Banyak dari kita, Tuhan buat bisnis saya lebih besar, buat uang saya lebih banyak. Boleh, tapi siap nggak landasannya? Untuk Tuhan datangkan pesawatnya gampang. Pesawat bicara apa? Mujizatnya, keajaibannya, berkatnya. Cuma seringkali landasan kita belum siap. Tuhan tahu itu akan menghancurkan kita. Tuhan tahu kalau saya kasih engkau begini, kau lupa diri.
ya kan? Udah mabuk lagi. Tapi kalau dalam kondisi begini, Tuhan, aku mau datang full gospel businessman. Tuhan tahu kalau dikasih lebih sibuk dikit, banyak alasan. Aduh sibuk deh, nggak bisa pagi-pagi. Saya udah mau ngelobi dulu. Besok lagi udah, nanti Rabu depan ya, datang ya. Aduh Rabu depan juga nggak bisa. Saya mau, wah belum apa-apa udah nggak ada waktu buat Tuhan, ya kan? Saudara, tolong beritahu kiri kanannya, siapkan landasanmu. Yes. Ketika kita siapkan landasan kita, wow, pesawat mujizat Tuhan, pesawat berkat Tuhan, pesawat rezeki Tuhan, itu akan selalu siap mendarat. Amen. Ketika kita siap. Ini bicara kapasitas. Yes. Yang lucu gini, di organisasi kami itu kami seringkali undang habis acara juga ada makan-makan. Kita pesen misalnya bakso berapa porsi, kita pesen misalnya nasi sayur dan lain sebagainya. Kita pesan dan orangnya bikin stand. Kenapa? Karena kalau dia bikin stand nanti kita banyak yang bubar. Dan sebenarnya banyak sekali saya lihat berkat yang terjadi. Ketika orang makan, enak loh nasi timnya. Gini, kan ada kartu nama. Dia ambil, dia pesan lagi. Ada banyak yang repeat order. Wah, acara ini diundang. Satu waktu saya kan biasa ambil decision untuk saya hubungin yang kenalan, saya bilang, cari lagi dong makanan lain variasi-variasi. Dia bilang ada sate loh, enak. Deket kok, di dekat kebun jeruk situ. Dia udah pesan ribuan tusuk. Terus dia kasih tahu kabar sama saya begini, Pak, dia nggak mau antar katanya, gak ada kendaraan, kalau ribuan tusuk ambil sendiri kalau mau. Tahu nggak respon saya bilang apa? Udah nggak usah pakai dia, kita cari yang lain. Yang saya mau beritahu, orang yang jual sate itu menurut saya dia kehilangan sebuah kesempatan. Yes. Ada berkat, dia nggak siap. Sebenarnya kalau dia berpikir dengan cara yang berbeda, sudah dipesan ribuan tusuk, nggak ada kendaraan, dia tinggal sewa apa? Taksi paling 100.000. Bawa itunya, ya kan? Tapi sekali dia datang di tempat kami dan orang coba, itu jadi sebuah referensi yang luar biasa. Karena di tempat kami ada ribuan orang. Saudara, apa yang saya mau beritahu? Banyak orang seringkali pengen sesuatu yang besar, dia nggak siapkan dirinya. Pengen bisnis saudara jadi lebih besar, sudahkah saudara siapkan sistemnya? Pengen order lebih banyak, siap gak produknya, stoknya? Itu contoh-contoh saja, ya kan? Saudara pengen, lebih banyak laku lagi produk Anda, tapi sudahkah saudara persiapkan kualitasnya supaya ketika orang konsumsi, ketika orang pakai produk atau servis Anda, dia puas? Itu bicara apa? Persiapan itu penting untuk sebuah sesuatu yang besar. Amin. Ini cara berpikir yang saya coba inspirasikan buat Anda. Kenapa? Karena kesuksesan bukan sesuatu yang kita kejar, tetapi sesuatu yang kita attract. Kalau saudara ngerti konsep ini, kita kerja tuh nggak capek. Banyak orang kejar jodoh yang belum menikah. Wah, dikejar makin lari tuh wanita-wanita semua. Jadi kejar ya takut lah lari. Banyak orang kejar pelanggan. Saudara, kalau saudara ke mall dipaksa-paksa, malas juga ya. Kadang-kadang kita juga butuh, kita datang sendiri. Ini saya karena lewat, ayo pak, ya kan? Banyak orang kejar apa? Kejar pelanggan. Wah, boleh, tapi capek. Bahkan kita dikejar-kejar satu hari 6 kali diteleponin, KTA, apalagi kartu kredit. Apakah kita butuh nggak seringkali kredit? Butuh. Kadang-kadang kita butuh kartu nggak butuh, tapi caranya itu membuat kita lari. Saudara, apa yang kita kejar dalam hidup ini? Banyak orang kejar berkat, banyak orang kejar rezeki, banyak orang kejar uang. Hari ini ubah pola pikir Anda. Biar kita yang dikejar order, kita yang dikejar berkat, kita yang dikejar pelanggan, kita yang dikejar hal-hal baik daripada Tuhan. Katakan amin. Amin. Oke. Ada caranya saudara. Bahkan ya, saya temukan ada mahasiswa baru lulus, dia kirim 30 surat lamaran, tidak ada satupun panggilan. Itu namanya capek. Kejar. Kalau saya kasih gambaran kupu-kupu, bicara sebuah jodoh, rezeki, berkat, uang, orderan, pelanggan, keuntungan, profit, apapun lah yang Anda kejar sekarang, ganti pola pikir kita. Biar itu yang mengejar hidup kita. Tapi ada strateginya. Yang tadi saya bilang mahasiswa ngejar-ngejar pekerjaan, gak ada yang mau panggil. Tapi saya juga temukan ada orang belum lulus, sudah semester akhir, sudah ditungguin sama perusahaan-perusahaan terbesar atau terkemuka. Nanti kalau kamu lulus, kita kontrak kamu 3 tahun. Jadi manajemen trainee, kita kasih fasilitas, kamu ikut kita. Kenapa? Apa yang membedakan? Kualitasnya. Kita lihat sama-sama ya. Banyak orang kejar kupu-kupu pakai jaring. Wah, cari orderan, kejar. Capek. Lari terus. Kadang-kadang angkat telepon, ada bosnya. Kita dengar dari situ, bilang bos nggak ada. Wih, capek. Orang kedengaran, lari semua, ya kan? Tapi ada cara lain, menangkap kupu-kupu.
bangun taman yang indah, maka kupu-kupu datang. Amin. Artinya apa? Bisnismu apakah jadi taman yang indah? Taman bicara apa? Memberi manfaat. Berarti membawa keindahan. Saya bilang sama karyawan, saya bilang kalau engkau mau mengalami promosi, bangun taman yang indah. Apakah kehadiranmu di sebuah perusahaan membuat perusahaan itu lebih indah? Atau kerjamu cuma 5M, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip? Kita pun jadi bos, malas mau promosikan orang seperti itu. Kalau kita jadi pedagang, apakah dagangan kita membuat hidup orang lebih baik, mendapat manfaat, mendapatkan sebuah solusi? Kalau kita bangun taman yang indah, gak capek, kupu-kupu datang. Makanya saya lihat ada orang jualan bakmi pun di dalam gang, dicari, ya kan? Sampai kemarin saya diajak teman, mungkin Anda sudah tahu, tapi saya baru tahu saudara. Ayo makan kepala ikan di Absenka. Dia bawa saya, mana itu penjualnya? Di atas lantai 3. Nah ada, sebenarnya tutup semua. Udah bau tempatnya apa semua, banyak kucing. Wih, ternyata ada loh orang jual kepala ikan malam-malam gitu di pasar, nggak tahu di mana tuh pasar, dekat pasar pagi situ ya kan. Saya makan, bayarnya mahalnya, minta ampun 800.000. Makan cuma kurangi beberapa, ya kan? Kenapa dicari? Karena mungkin dia punya sesuatu yang berbeda dari yang lain. Saudara, saya mau beritahu, engkau akan dikejar berkat, engkau akan dikejar pelanggan, engkau akan dikejar rezeki. Kalau engkau bangun taman yang indah. Bangun taman yang indah berbicara apa? Engkau bangun kualitas produkmu, engkau bangun kualitas servismu, engkau bangun kualitas dirimu sebagai pemimpin. Makanya kalau dia seorang sales dan marketing, dia baru ngomong dikit, closing. Kenapa? Orang nanya dia dikit, dia bisa tahu, dia bisa jelasin. Tapi ada juga sales yang, Pak mau nggak masuk insurance kita gini? Oh itu berapa premium? Aduh berapa ya? Nanti saya tanya dulu. Ya udah begitu aja orang nggak yakin. Ya kan? Coba kita jual produk terus orang nanya, ini kamu punya cara pembayaran gimana? Bisa KPR atau gini nggak? Gimana ya? Tunggu saya tanya bos saya. Lari pelanggan. Tapi kenapa dengan bosnya, manajer marketing ngomong bentar. Oh Pak, tenang Pak, kita punya 3 tahap pembayaran. Oh Pak, kita bisa seperti ini, meyakinkan. Closing. Simple. Beda di kualitas. Ini yang saya praktek dalam hidup saya. Saya nggak perlu kejar-kejar pelanggan. Saya nggak perlu kejar-kejar orderan. Saya cuma bangun diri saya, kualitas saya. Pelanggan datang sendiri. Amin. Nah, tapi kerja kerasnya di mana? Dibangun taman. Taman sebuah ilustrasi dalam hidup kita. Oke, beberapa hal lagi dan saya selesai. Makanya kita harus punya nilai tambah. Ini nilai tambah. Ada handphone mahal, ada handphone murah. Apa bedanya, saudara? Fiturnya. Ya, ada orang penghasilan besar, ada orang penghasilan kecil. Ada orang dagangannya laku, ada orang dagangannya kurang laku. Ada orang bisnisnya hebat, ada yang biasa-biasa. Bedanya di mana? Fiturnya. Anggap kopi berapa sih harganya? Murah, paling cuma 1.000-2.000 kalau belum diolah berapa gram. Tapi kalau sudah diolah jadi Nescafe, harganya berubah nggak? Anggaplah 5.000 satu saset. Tapi kalau kita jual di McDonald, harganya beda lagi nggak? Sama-sama kopi nggak sih? Sama, tapi yang beda apanya? Mungkin kualitasnya, mungkin servisnya, mungkin brandnya, mungkin cara penyajiannya. Tapi ketika kita beli di Starbucks, harga beda lagi nggak? 35.000, 45.000. Padahal sama-sama produk Amerika loh. Apa bedanya? McDonald bukan spesialisasi, dia additional, artinya menu tambahan. Dia spesialisasinya apa? Burger. Kalau Starbucks spesialisasi, lewat di depan Starbucks aja wanginya minta ampun, ya kan? Tempatnya ada wifi buat meeting, dan yang luar biasa orang Indonesia beli brandnya seringkali. Kenapa? Coba lihat ya di mall, apa yang saya ngomong ini, Anda coba cek ya. Kalau orang sudah minum Starbucks, biasanya setengah gelas, masih dibawa gelasnya kemana-mana, logonya di depan. Tapi giliran minum merek lain, minumnya di dapur kantor. Saya udah cek, wah, kenapa pegang gelas Starbucks aja udah beda gengsinya. Jadi orang bukan cuma beli produknya, Pak, beli gengsinya. Tapi yang saya mau beritahu begini, sama-sama kopi kok harga bisa beda. Sama-sama anak Tuhan, berkat bisa beda. Sama-sama pekerja keras, tapi nilai tambah Anda, kualitas Anda, menentukan income Anda, menentukan rezeki Anda, menentukan pencapaian Anda. Berarti tugas kita sekali lagi, ciptakan nilai tambah kita. Amin. Nah, makanya persaingan sudah beda sekarang. Persaingan abad 21 beda. Cara berbisnis dulu dengan sekarang jauh berubah. Ya, jauh berubah. Siap nggak siap, suka nggak suka, mau nggak mau, dunia sudah berubah. Sekarang kita hidup di era
konseptual. Katakan konseptual. Nah, ini pengetahuan tambahan 5 menit terakhir mungkin sebelum saya akhiri, supaya saudara dalam bisnis tidak ketinggalan. Saudara ingat dulu kita hidup itu, bahkan mungkin nggak sempat hidup kita di era itu. Era yang paling pertama adalah era agraris. Zamannya Abraham. Simbol kekayaan zaman Abraham, zaman era nenek moyang kita apa? Domba, ternak, kambing, emas, sama apa? Sawah atau tanah. Makanya ada namanya juragan tanah, tuan tanah. Biasanya kalau orang dulu kaya, biasanya sudah tua. Kenapa? Dia kumpul dengan prinsip apa? Sedikit-sedikit jadi bukit. Tidak ada bank, tidak ada sistem keuangan, tidak ada uang, yang ada barter. Masih ingat zaman dulu ya? Tapi dari satu masa berpindah ke masa yang lain butuh ratusan tahun. Masuk masa berikutnya, era industri. Itu terjadi waktu revolusi Prancis kalau nggak salah, saudara masih ingat sejarah. Saudara, orang mulai apa? Bangun pabrik, bangun industri, ada sekolah, bahkan ada filosofi, ayo sekolah yang tinggi supaya dapat kerjaan yang baik. Habis itu masuk lagi era informasi. Itu diawali dari tembok Berlin hancur, saudara. Di era informasi dunia berubah total, saudara. Ada internet, ada sosial media, ada begitu banyak fasilitas, saudara, dan banyak heran. OKB di situ banyak. Orang kaya baru, OKM, orang kaya muda. Salah nggak? Salah, saudara. Dulu orang kaya harus punya tanah banyak, orang kaya harus punya domba, ternak banyak. Sekarang beda. Cuma modal satu laptop bisa kaya. Main apa? Trading, internet marketing, online shop. Sekarang mohon maaf, kadang-kadang juga sekarang saya lihat di Mangga 2 di beberapa pusat grosir, saudara, agak sedikit berbeda dengan zaman dulu. Sekarang banyak orang malas, orang dari luar kota, daripada dia datang ke ambil grosir, dia sudah order lewat apa? Online. Banyak ya? Dulu istri kami main juga, saudara. Jadi begitu datang barangnya dari China, saudara, bahkan belum datang dari China sudah buka PO, purchase order, buka PO dulu. Jadi inden. Jadi dia sekarang berangkat. Oh, kamu Medan, pesan berapa? Pekanbaru, pesan berapa? Makassar. Jadi udah enak banget begitu datang nyampe, udah tinggal distribusi. Sudah lewat BBM, lewat online, saudara. Dulu beda. Biasanya grosir barang datang, orang datang belanja, lihat, oh pilih-pilih. Hemat dua-duanya. Yang dari Pekanbaru nggak perlu datang Jakarta, ya kan? Kita juga nggak perlu habis terlalu banyak kos untuk sewa dan lain sebagainya. Nah, saya lihat zaman berubah. Yang lucu bahkan cari pembantu rumah tangga pakai online. Satu waktu ya, ini yang pembantu di rumah saya nih, yang sekarang cuma dia lagi sakit, saudara. Dia datang dari Kerawang. Dulu istri saya kasih lihat sini. Nih, coba lihat nih, ada 4 orang di foto nih dari yayasan. Coba pilih satu. Oh, yang kiri aja kayaknya lebih baik orangnya. Besok datang dari Kerawang. Bilang dulu sampingnya, zaman sudah berubah. Ini problem kita nih. Kalau kita zaman sudah berubah, tapi kita nggak mau berubah, problem. Oh, nggak bisa begitu, saya dari zaman babe gua, kita nggak pakai email, kita nggak pakai ini, untung juga, cuan juga. Ya boleh saja, tapi sebentar lagi kita punah. Bisnis kalau sudah tidak fleksibel, tidak mau berubah, sebentar lagi ketinggalan. Bisa paham? Jadi kadang-kadang kita pikir, wah cara lama saja, saya buka toko udah lama, cara saya begini. Ya, tapi kenapa kita nggak up to date? Ingat, orang yang tidak up to date, dia akan out of date. Dia akan expire. Artinya apa? Makanya sekarang di dalam bisnis saya selalu mau tahu, oh apa yang terbaru. Jujur saya juga nggak ngerti kadang-kadang cara bikinnya pakai. Saya bisa hire konsultan. Saya punya konsultan beberapa, saudara. Gak apa-apa saya keluar kos yang cukup besar tiap bulan, tapi omset saya terus terjaga. Jujur saya juga nggak terlalu ngerti kalau mengenai banyak hal tentang IT ya. Saya itu tipe yang komputer belum hang, saya sudah hang dulu mungkin. Nah, beberapa di antara Anda juga begitu. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa menempatkan orang-orang yang bisa support dia. Gak apa-apa keluar uang kecil, dapat uang besar. Banyak dari kita, oh jangan deh, itu pengeluaran lagi. Tapi masalahnya kompetitormu sudah canggih. Kita masih ketinggalan, masih hitung stok dengan cara lama. Dia udah canggih cara stockingnya, ya kan? Itu contoh, saudara. Jadi persaingan udah beda. Sekarang kita masuk lagi bukan di era informasi, di era konseptual. Apa itu era konseptual, Pak Haryanto? Siapa yang kreatif, dia unggul. Ini kata kuncinya. Makanya saudara, ada orang bisnisnya inaktif, ya pasrah. Ada apa-apa, gak mau buat apa-apa. Orang lain sudah kemana, dia pasrah. Ini tipe inaktif. Ada tipe pemimpin yang tidak buat apa-apa. Yang kedua adalah reaktif, ikut-ikutan. Ketika sudah terjadi sesuatu baru panik. Iya ya, begitu ya caranya. Oh, saya juga mau deh. Telat. Itu sama dengan sudah hujan baru sedia payung. Tapi bisnis harus proaktif. Proaktif itu apa? Sedia payung sebelum
hujan, atau kata kuncinya antisipasi. Sebelum terjadi kita udah siap. Nah, tahu nggak bisnis sekarang semua agresif. 10 tahun yang lalu nggak ada yang telepon kita seperti itu, Pak mau KTA nggak, Pak begini, nggak ada ya, nggak ada. Sekarang Bapak Ibu kita ke mall aja ditarik-tarikin, tadi saya bilang agresif, saudara. Sekarang kalau bisnis kita cuma agresif nggak cukup. Kompetitor kita agresif juga. Apa yang harus kita buat? Kita harus kreatif. Katakan kreatif. Bahkan ya, saya mau beritahu, tikus aja mau cari makan sekarang kreatif loh. Dia pakai helm, takut kejepit kepalanya katanya. Saya mau cerita sedikit sebagai penutup. Bicara kreatif, saudara. Apapun sekarang kalau mau hebat di bisnis, di pelayanan pun kita kasih tahu pelayanan di gereja kami harus kreatif. Anda tahu nggak? Satu hal yang menyedihkan di zaman belasan tahun yang lalu, pergerakan anak muda, youth itu luar biasa sekali. KKR 5.000 orang, 2.000 orang. Sekarang youth, anak-anak muda semua malas orang ke gereja. Lebih enak ke kafe, lebih enak ke lounge, lebih enak ke diskotik. Saudara, apa yang kami buat di gereja kami? Kita buat kreativitas habis-habisan. Kenapa? Karena kreativitas itu datangnya dari siapa sebenarnya? Tuhan. Kata kreativitas itu adalah the creator. Creator itu pencipta, inovasi. The creator itu siapa? Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam diri kita, seharusnya anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang sangat kreatif. Begitu pula di bisnis. Bisnis akan ditinggal ketika sudah nggak kreatif. Pelayanan ditinggal ketika nggak kreatif lagi. Nah, makanya kami jaga supaya anak-anak muda di gereja kami tetap semangat. Kita buat kreativitas. Kita bikin adu talent, bakatnya kita salurkan, mereka dance. Lebih baik dance bagi Tuhan daripada dance diskotik, ya kan? Lebih baik dia nyanyi bersama kita lompat-lompat daripada lompat-lompat di tempat yang nggak benar, saudara. Ya, atau di speaker seperti ini, saudara. Ada yang tahu ya? Iya dong. Karena saya juga mantan dulu, mantan dekat-dekat speaker. Iya kan? Saudara ini yang saya beritahu. Sekarang bisnis apapun coba beritahu sama saya. Bisnis makanan coba. Makanan kalau sudah tidak kreatif ditinggal. Bisnis makanan misalnya begini. Ada yang buka misalnya rawon. Biasa, tapi dia pakai rawon setan. Laku lagi loh. Soto hal biasa. Begitu dibilang soto gebrak, laku lagi. Ada yang pernah makan nggak di Tebet? Kita makan soto digebrak. Saudara, coba ya, Anda punya uang, Anda mau buka restoran atau bisnis makanan, bingung juga mau buka apa di Jakarta. Apa aja ada. Pak, saya orang Kalimantan, saya mau buka makanan Pontianak. Ya kan? Saya tinggal kemana? Pangeran Jayakarta. Makan kue cap, bakmi kepiting, apa dah? Pak, saya orang Medan, Pak, saya mau buka kue tiaw. Saya tinggal ke Muara Karang, ada akyau, ada aliang, ada acuy, ada ceme. Apa dah? Pak, saya orang Palembang, Pak, saya mau buka makan pempek. Pempek banyak yang enak di Jakarta. Pak, saya mau makanan Padang. Waduh, setiap jalanan ada restoran Padang. Pak, saya orang Makassar, Pak, saya mau jual makanan Makassar, jarang. Tinggal saya ke Kelapa Gading. Sop kontrol, coto, sop saudara, baji pamai. Ada. Maksud saya bilang begini apa? Persaingan sulit gak? Mau buka makanan aja susah loh biar ada modal. Karena semua sudah ada. Nah, akhirnya orang bikin macam-macam. Bebek di tepi sawah. Apalagi macam-macam lah, aneh-aneh, saudara. Dia menambahkan apa di situ? Kreativitas. Nah, saya kasih lihat. Kalau jual bakso di Jakarta banyak saingan nggak? Coba lihat bakso yang ini belum ada saingannya mungkin. Bikin menarik. Mohon maaf ya. Bakso tapi makannya di tempat kloset. Bersih loh itu. Kalau Anda pikir kotor itu cuma mindsetnya. Itu bentuknya aja. Nah, siomay. Ini di Fatmawati nih. Saudara, siomaynya sama nggak? Sama. Tapi karena dia pakai baju seperti itu, diliput sama TV. Jadi laku loh, saudara. Berarti apa? Kreatif tidak bicara selalu mengubah isi. Cuma mengubah konteks. Mobil kan begitu. Kadang-kadang muncul namanya facelift. Mobilnya sama, cuma ganti spion sama spoiler, sama lampu. Wah, dijual lagi mahal. iPad 1 keluar iPad 2. Lebih bedanya apa? Cuma beda tipis, sama ada warna putihnya. Keluar lagi iPad mini, lebih kecil. Laku lagi nggak? Makanya itu produsen itu pintar. Galaxy 1, Galaxy 2. Sekarang orang ngantri iPhone 6. Kita tuh dimainin dengan sebuah kreativitas sebenarnya. Dan uang kita ngucur terus. Oke. Pak, ini kan bisnis makanan. Oke, saya mau tes bapak-bapak di sini kreatif gak otaknya? Boleh ya? Kalau lihat Jennifer Lopez ingatnya apa? Jujur. Hah?
dance-nya, ada yang bilang seksinya. Nggak kreatif kalau begitu. Standar, tahu nggak, orang di Cirebon ada daerah Kuningan namanya, dia lihat Jennifer, dia plesetin jadi Jennifer. Orang kan kalau orang Jawa ngomong Jennifer, together bilangnya together, iya kan? Mereka bikin apa? Jeruk nipis peras. Laku jadi duit. Oke? Apa lagi? Telkomsel bikin acara, bikin billboard ke semua operator se-Indonesia 0,1 per detik. Wah, XL bikin begitu kan? Telkomsel nggak mau kalah, dia bikin iklan di sampingnya, tangannya begini nih, tetangga sebelah ngomongnya paling murah, ternyata tarifnya ribet, jaringannya terbatas. Ngerti nggak maksudnya? Nyindir yang di samping. Makanya kalau Anda lihat di TV sering kali terjadi perang iklan, tapi bisa dikena sanksi nggak bisa. Dia nggak sebut nama loh, dia cuma bilang tetangga. Ya tetangga siapa, orang tahu maksudnya, iklan sebelah. Nah, saudara, contoh, kebetulan Pak Jito dari otomotif ya. Saya juga kalau sudah 3 tahun ini setiap kali ada pameran mobil IMS, Gaikindo, saya suka datang Pak, ya kan? Saya datang, saya lihat ada sesuatu yang menarik. Semakin mahal mobilnya, biasanya SPG-nya semakin cakep, semakin seksi. Ya, kita nggak bisa pungkiri, benar begitu ya? Itu kreativitas mereka. Tapi saya heran, kalau orang jual mobil truk di Kemayoran, taruhnya di outdoor, nggak ada yang mau lihat. Truk-truk di luar. Tapi kalau Lamborghini, Ferrari, ya kan Maserati, semua orang mau foto. Nah, biasanya SPG-nya pegang mobilnya gini, nggak boleh pegang, boleh lihat. Tapi Anda tahu nggak? Ada produsen mobil truk, dia pakai SPG kreatif banget, sampai-sampai semua orang mau lihat. Mau lihat seksinya? Karena dia jual truk, dia kasih body truk juga. Waduh, saya bilang ini luar biasa ya. Kalau yang seksi langsing biasa, karena dia jual truk, dia kasih body truk. Everybody happy. Mereka seneng loh dapat kerjaan. Artinya apa? Beritahu dulu kiri kanannya, kamu harus kreatif di bisnis. Oke, ya. Nah, makanya Bapak Ibu, Bapak-bapak, ya, tidak peduli seberapa ekstrim goal dalam hidup Anda, semua bisa dicapai kalau punya usaha dan strategi yang tepat. Sekian dari saya, dan semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Oke, Bapak-bapak yang ada di sini, nanti kalau Anda berminat dapat buku-buku saya, Anda bisa cari di toko buku Gramedia. Tapi kebetulan kami bawa ada 1 macam buku, Make Things Happen, ya. Saya cuma bawa sedikit, paling 20, karena saya datang sini bukan buat jualan. Kalau Anda mau dapatkan, Anda bisa dapatkan dengan senilai 50.000. Nanti Anda bisa dapatkan setelah selesai acara ini, ada staff saya, dan semoga bisa bermanfaat. Ada brosur-brosur seminar kami, company profile kami, semoga bisa menginspirasi saudara dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Izinkan saya berdoa dengan saudara. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat para full gospel businessman yang berkumpul pagi hari ini. Biar kami semua menjadi orang-orang yang bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Di bisnis kami, di pekerjaan kami, di keluarga kami, di pelayanan kami. Biar orang memuliakan Bapa kami di surga di dalam nama Yesus. Karena melihat hidup kami. Tolong kami itu berkembang, bertumbuh, memperbesar kapasitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.